Shalom. Shalom. Saya bersyukur karena opening penutup khotbah saya nyambung dengan penutup khotbah saya. Ya, tutup aja. Ya, bacaan Alkitab kita mengingatkan kepada kita yang seringkali lupa bahwa kita itu Tuhan Yesus kita itu muridnya nggak cuma 12. Bahwa kita itu ternyata sering lupa bahwa yang mengikut Tuhan Yesus itu ada begitu banyak orang. Dan saat ini dalam bacaan Injil kita tahu ada 70 orang setidaknya yang terus setia mengikut Tuhan Yesus. Dan yang 70 itu seperti para murid yang makan. Kemudian mereka diutus oleh Tuhan berdua-dua untuk melakukan atau membuka jalan. Istilahnya babat alas, membabat hutan. Jadi mempersiapkan di tempat di mana Tuhan Yesus akan melayani. Dan berdua-dua mereka itu melakukan apa yang menjadi tugas mereka sebagai murid Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan memberitakan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka pun mendapatkan tantangan. Mereka mendapatkan berbagai hal yang menyulitkan, bahkan penolakan. Dan untuk itu Tuhan Yesus tahu dengan benar. Dia saja ditolak, apalagi para murid. Oleh karena itu, mereka pada saat itu tidak menyadari bahwa perutusan mereka pun sebenarnya sudah disertai dengan kuasa yang begitu rupa, yang begitu besar, yaitu kuasa Tuhan Yesus sendiri. Mereka tidak menyadari itu sampai akhirnya ketika mereka pulang, terus kemudian mereka bersorak-sorai, mereka kegirangan, mereka bergembira. Karena apa? Ternyata melalui mereka ada orang-orang sakit disembuhkan, ada orang yang kerasukan terus kemudian dibebaskan dari kerasukan itu. Dan mereka semua bergembira atas itu. Mereka baru menyadari bahwa ternyata kuasa Yesus yang ada di dalam diri mereka itu begitu besar. Dan di saat itu kemudian mereka mulai menyadari tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Mereka menyadari tentang keilahan Tuhan Yesus, kealahan Tuhan Yesus, yang kemudian kalau kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan tahu murid yang mengikut Tuhan Yesus sejak panggilan awal di Galilea itu semakin banyak. Setidaknya ketika itu di pasal 1 di Kisah Para Rasul itu kita bisa melihat ada 120 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka setia mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun ada yang sering absen, tidak selalu mengikut, tetapi mereka terus mengikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan yang 70 ini adalah yang mengawal. Dan itu juga yang adalah kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kita pun murid-murid Tuhan Yesus. Dan di dalam diri kita ada Roh Kudus dan kuasa yang sama. Kuasa yang sama untuk menolong sesama kita. Kuasa itu akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Jika percaya, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu dan senyum. Mulai hangat. Sekali. Hanya dengan senyum saja kita tahu bahwa diri kita itu tidak sendirian. Bahwa ada orang-orang di sekitar kita, bahwa ada Tuhan yang menolong dan melingkupi kita. Ada kuasa yang besar di dalam diri kita, dan kuasa itulah yang kemudian terus menarik kita untuk hadir di dalam persekutuan-persekutuan. Beberapa hal ini saya catat dari cerita-cerita anggota jemaat maupun simpatisan yang datang ke Karawaci. Slide selanjutnya. Ada yang berkata kepada saya sebenarnya sudah bergereja di tempat lain atau di gereja lain, tapi entah kenapa Tuhan itu seakan memanggil saya untuk bergereja atau mencari jemaat yang kecil. Maka saya beribadah di GKI Karawaci. Mungkin ada yang teringat supaya saya, ya memang itu ada. Jadi ada yang sudah bergereja di tempat lain terus kemudian GKI Karawaci ada
ada nih kecil, sepertinya saya dituntun Tuhan untuk kesini. Ada juga yang cari-cari gereja yang sama dengan gereja yang dulu pernah dia tinggali di kampungnya. Saya cari gereja yang nyanyinya pakai kidung jemaat. Dan kemudian saya tanya ke staf di gereja itu, ternyata GKI Karawaci menggunakan kidung jemaat. Dan saya mau beribadah di situ. Itu panggilan Tuhan, meskipun dengan hikmat manusia, tetapi itu panggilan Tuhan untuk kita bisa bersekutu bersama. Terus ada yang sudah kesana kemari mencari alamat, bukan, kesana kemari mencari tempat ibadah, kesana kemari mencari tempat ibadah, tetapi di GKI Karawaci saya merasa diterima, saya merasa punya keluarga. Itu adalah panggilan Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri. Ada juga yang mencari-cari gereja. Spiritualitas saya dan pasangan saya berbeda. Saya dari gereja tradisional, pasangan saya bukan dari gereja tradisional. Saya mencari gereja yang bisa menengahi. Lah kok saya bisa sampai di GKI Karawaci dan saya ternyata bisa dilayani di sana, di sini, untuk bisa memuliakan Tuhan bersama dengan pasangan saya. Itu juga adalah panggilan Tuhan. Itu juga adalah kuasa Tuhan yang tanda kutip menunjuk kita, menunjuk semuanya. Saya tidak tahu cerita dari Bapak Ibu semua, tetapi yang jelas ketika kita diundang Tuhan di dalam persekutuan, di situ ada Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, yang membuat kita bisa menjadi dan ada di tempat ini menjadi sebuah persekutuan. Slide yang pertama selanjutnya ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua ditunjuk oleh Tuhan. Seperti para murid yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita semua dipilih oleh Tuhan. Dari sekian juta sel sperma, kemudian kok yang menang satu dan itu muncul itu. Tidak kebetulan kita dilahirkan, atau tidak kebetulan saat ini kita ada di sini di dalam jemaat maupun di dalam peribadatan ini. Tetapi Tuhan punya rencana untuk kita. Rencana apa? Tuhan ingin kita menjadi seperti Yerusalem yang disampaikan oleh Yesaya. Karena di Yerusalem itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Yerusalem membuat orang-orang yang tinggal di dalamnya itu merasakan kehangatan, pelukan, dan air susu ibu. Siapa orang atau siapa bayi yang tidak damai ketika dipeluk oleh mamanya? Dan Yerusalem akan menjadi tempat itu yang membawa damai kepada siapapun yang tinggal. Dan kita juga sama. Kita juga dipilih Tuhan untuk menjadi Yerusalem, Yerusalem kecil, yang setiap orang yang datang kepada kita akan mendapatkan sukacita. Orang yang datang kepada kita akan merasakan damai sejahtera. Karena kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Seperti dalam Injil Lukas yang sudah kita baca tadi. Orang yang berjumpa dengan kita seharusnya, ini bukan tawaran, tetapi seharusnya setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka akan pulang dengan damai sejahtera. Mereka akan berjumpa juga dengan Kristus. Dan kita yang ditunjuk untuk menabur di dalam Roh. Kita ditunjuk untuk menjadi umat Tuhan yang menabur di dalam Roh seperti kata Galatia. Bukan supaya kita itu menabur di dalam fisik, menabur di dalam sesuatu yang bisa hilang, di dalam tanda-tanda fisik. Kalau di Galatia tadi kita baca tentang sunat atau tidak bersunat. Gereja tidak dipanggil, kita semua tidak dipanggil untuk membuat orang-orang itu semuanya masuk ke gereja sini, menjadi anggota GKI Karawaci. Seperti orang-orang Kristen pada saat itu tidak dipanggil untuk membuat semua orang bersunat menjadi orang Kristen yang bersunat. Bukan seperti itu.
tetapi dipanggil untuk dan di dalam roh. Sehingga setiap hal yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan orang lain yang kita ajak berbicara. Sehingga roh itu yang akan menyatukan, roh itu yang akan memulihkan, roh itu yang akan membuat kita memiliki daya untuk menjadi pembawa misi Kristus, misi Allah di tengah kehidupan kita. Liturgi kita tadi mengingatkan kepada kita bahwa gereja, kita semua adalah pembawa misi Allah. Kita semua adalah rekan-rekan sekerja Allah. Di Mukadimah tata gereja tata laksana juga dikatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, membawa misi Allah, yaitu membawa Injil atau mengabarkan tentang keselamatan bagi dunia. Dan itu semua tidak berbicara tentang jumlah. Mungkin di Karawaci dalam beberapa tahun ini bertumbuh dengan begitu rupa. Dari hanya 100-200 orang sekarang sudah 500 sekian hampir 600. Bukan jumlahnya. Kalau jumlah yang banyak itu tidak dididik menjadi semakin dewasa, ya kita hanya akan melayani anak-anak TK terus. Pusing. Tadi Rahel cerita, satu anak aja udah bikin pusing ya. Nah, Rahel lagi pengen punya anak didik banyak nih, tambah pusing lagi ya. Nah, kalau gereja ini diisi oleh orang-orang atau anggota-anggota yang tidak dewasa secara iman, maka kita semua akan pusing. Rebutan mainan terus, rebutan perhatian terus. Tetapi kita semua diajak untuk menabur di dalam roh, satu orang dengan yang lain, semakin hari semakin mendamaikan, semakin mendewasakan, semakin mengasihi, semakin mengampuni dan sebagainya. Itu penunjukan yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan setelah kita ditunjuk, Tuhan mengutus. Slide selanjutnya. Tuhan mengutus kita, diutus untuk pergi. Seperti liturgi kita, selalu ada perhimpunan. Dan terakhir itu ditutup dengan pengutusan. Gereja kita mengajarkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian diutus oleh Tuhan. Ada banyak sekali tuaian, tetapi yang mau menuai sedikit. Dan kita semua diajak untuk menjadi penuai-penuai. Menjadi penuai yang membuat umat-umat yang berserakan itu kemudian dikumpulkan di dalam kerajaan Allah. Dan kita ditunjuk, kita diutus dengan utusan yang membawa pembebasan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Maka Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tidak usah kalian membawa bekal banyak-banyak. Nanti kalian malah tergantung pada beban itu. Jangan bergantung pada materi. Kalau kalian melayani, kemudian kalian mendapatkan pelayanan, itu upah seorang pekerja. Tetapi jangan gantungkan diri kita itu pada upah itu. Kalau kita mendapatkan berkat, itu adalah upah karena kita sudah melayani. Kalau kita diterima orang, tinggal di situ. Terus tinggal di situ. Berkati mereka, layani mereka. Kalau kita ditolak, ya sudah, kebaskan debunya. Kalau saya memaknai baskan debu kota itu adalah supaya ketika kita balik lagi, kita dalam kondisi bersih. Kita tidak punya sakit hati. Ketika kita mau melayani orang yang pernah menolak kita, ya nggak apa-apa. Orang saya sudah berdamai dengan diri saya akan terus layani. Jadi Tuhan mengutus kita. Jadi Bapak Ibu siap-siap. Nanti pulang harus jadi pengusir setan. Para murid tadi diutus terus pulang Tuhan, ternyata setan-setan takluk pada saya, gitu kan? Bapak Ibu kita semua pulang terus mengusirin setan, gitu kan? Kalau ibu saya udah bilang ke saya, Len, kamu juga bisa loh. Siapa Bu? Bisa
lihat setan, bisa merasakan kehadiran setan atau orang jahat. Terus, iya caranya kamu minta aja sama Tuhan, tirakat sama Tuhan, puasa sama Tuhan, disuruh minta sama Tuhan. Terus dengan kelakar saya bilang sama ibu saya, saya melayani yang kelihatan aja pusing, apalagi yang kelihatan gitu. Yang layanin ada pelayanan liturgi, pelayanan mimbar, ada pelayanan pastoral, udah buruk rambut saya tambah keriting gini. Apalagi kalau yang makhluk-makhluk halus gitu kan. Nah, kalau ada saat-saatnya Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami itu, pasti Tuhan sudah memberkati saya. Jadi kita semua sudah diperlengkapi. Kita diperlengkapi, kita diutus oleh Tuhan, dan kita harus siap dengan ancaman-ancaman, kita harus siap dengan tantangan-tantangan, dan bahkan kita harus siap dengan penolakan. Diutus Tuhan itu memang menyenangkan, merasakan kehadiran Tuhan, kemelekatan dengan Tuhan itu menyenangkan. Tetapi kita juga harus tetap merasa damai ketika ada orang-orang yang tidak menerima kita. Kita harus tetap berpikiran positif ketika ada orang yang menolak kita. Meskipun mungkin damai sejahtera kita beberapa waktu ini terganggu ya. Ada beberapa kejadian, paling 2 kejadian di minggu yang lalu ketika di Sukabumi ada teman-teman Kristen yang sedang retreat terus kemudian bubarin. Tentu juga kita juga itu mengingatkan bagi kita bahwa ternyata masih ada yang seperti itu di Indonesia. Terus 2 hari yang lalu ya di Jakarta Selatan atau bukan di Depok ya, Cilodong ya, GBKP Gereja Batak Protestan itu juga dihalangi untuk mendirikan gereja di situ atau tempat ibadah di situ. Kita harus siap. Kita harus siap ketika kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Kita harus terus pergi. Bukan dipanggil misalnya, sini, saya mau lapor di sana. Bukan seperti itu. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhan, kita juga harus siap. Tuhan, saya mau diutus kemana? Saya dipanggil untuk pergi, meskipun nanti mungkin akan mendapatkan penolakan, tantangan, dan yang lain-lainnya. Kita semua akan terus pergi untuk mengikuti utusan Tuhan. Karena apa? Selanjutnya kita diperlengkapi. Kita diperlengkapi dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa itu bersama dengan berkat Tuhan. Maka 70 orang itu diutus 2-2. Berarti ada 35 kota yang dipersiapkan Tuhan Yesus untuk dihadiri. Dan mereka semua diberikan rekan untuk bekerja bersama-sama. Dan dia memberikan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan kepada para murid. Dan itu juga diberikan kepada kita. Kita diperlengkapi. Seperti di awal tadi saya sampaikan. Hanya dengan satu senyuman yang tulus saja, orang di samping kanan kiri kita, depan belakang kita merasakan damai sejahtera. Apalagi kalau kita mau bersedia duduk diam, mungkin 5 menit, untuk mendengarkan orang lain bercerita tanpa kita menjawab. Mungkin kita bisa memberkati kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita, ngobrol dengan satu anak remaja. Terus di dalam obrolan itu dia bercerita, seminggu yang lalu saya ketemu sama mantan saya, masih remaja. Terus, iya, mantan saya, terus ya kami sudah biasa sih, sudah kayak teman gitu. Dan beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk bunuh diri. Dia bilangnya mau. Loh, kenapa? Ya karena ada masalah dan saya merasa tidak lagi sanggup untuk menghadapinya, saya ingin mengakhiri. Tapi ketika saya mau melakukan itu, mantan saya menghubungi saya tiba-tiba. Dan kemudian dari situ terjadilah dialog dan akhirnya saya tidak jadi untuk bunuh diri. Sebuah WA atau sebuah
upaya untuk mengajak ngobrol sesama, bisa jadi menyelamatkan jiwa orang lain. Telinga yang terus mau mendengar bisa jadi menyelamatkan orang lain. Jadi jangan pernah sia-siakan diri kita, kehadiran kita untuk jelek-jelekin orang lain, menceritakan keburukan orang lain, terus kemudian gibah kesana kesini. Tetapi sediakan diri kita untuk terus menjadi pelaku dan pelayan firman Tuhan. Karena jangan-jangan orang yang sedang kita ajak bicara atau orang lain yang kita ajak bicara memang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan. Dan kita hadir di situ untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan ketika kita bisa menolong, jangan kemudian kita itu berbangga. Slide selanjutnya. Karena sukacita kita di dalam pelayanan bukan karena banyak orang masuk Kristen atau disembuhkan atau setan-setan tunduk kepada kita, tetapi karena apa? Nama kita terdaftar di surga. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi utusan Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Ketika kita menjadi pembawa-pembawa damai, pembawa kasih, nama kita terdaftar di surga. Itu yang harusnya menjadi sukacita kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Di bumi ini Kristus tidak punya badan. Setidaknya itulah kata Santa Teresa dari Afrika. Bukan Teresa bukan Teresa dari Afrika. Slide selanjutnya. Kristus Kristus tidak memiliki tubuh di bumi kecuali milikmu. Kristus tidak ada tangan kecuali milikmu. Kristus tidak ada kaki kecuali milikmu. Milikmu lah mata yang dengannya belas kasihan Kristus memandang dunia. Milikmu lah kaki yang dengannya dia akan pergi melakukan kebaikan. Milikmu lah tangan yang dengannya dia akan memberkati orang lain. Sekarang, di saat ini kita tahu, mata kita, mulut kita, tangan kita, seluruh kehidupan kita adalah milik Kristus. Karena ini adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi gereja tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Program-programnya harus ditunjukkan untuk memberkati banyak orang. Gereja tidak boleh hanya memikirkan bagaimana mencari tanah, membangun gedung, tetapi tidak memikirkan orang-orang di sekitar. Secara pribadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang self-centered, pusat pada diri kita sendiri. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang harus kita kasihi dan merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kita semua bersukacita karena kita adalah tubuh Kristus yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus seperti yang akan dinyanyikan oleh